keluarga korban gagal ginjal akut akan mengajukan class action atau gugatan kelompok atas kematian ratusan anak akibat obat sirup yang tercemar bahan berbahaya. Sedikitnya 194 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal. Apa tujuan dari class action ini? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga pengajuan class action gagal ginjal akut, Awan Puryadi, dan orang tua korban Safitri Puspa Rani. Selamat sore Ibu Puspa. Mas Awan. Selamat sore Mbak Fitri, Mbak Cynthia. Baik, saya akan ke Ibu Puspa terlebih dahulu ya. Ibu Puspa, jadi apa yang sebetulnya menjadi tuntutan dari keluarga para korban gagal ginjal akut ini dengan mengajukan class action ini? Tentunya di perbaikan dan perubahan sistem ya, dari pengawasan dan pada lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab, yang runutannya ada di sini, karena kami sadar ini tidak akan terjadi kalau semua lembaga pemerintah ini bekerja sesuai kewenangannya, bertanggung jawab. Ini hal yang harusnya tidak harus terjadi dan tidak mungkin. Oke, jadi kami Mas Awan, itu tanggung jawab. Tanggung jawab, baik. Oke, baik Mas Awan, artinya dalam class action ini siapa saja spesifiknya pihak yang digugat? Ya, kami mendasarkan gugatan ini dari korban-korban. Kami menerima 12 kuasa korban, yang 11 itu adalah mengkonsumsi obat dari Avi Pharma, yang satu mengkonsumsi obat dari Universal Pharmaceutical. Jadi itu tergugat 1 dan 2. Terus kemudian ada tergugat 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu adalah pemasok dari Avi Pharma dan Universal Pharmaceutical. Kemudian ada tergugat 8 dan 9. 8-nya adalah Badan POM dan 9-nya adalah Kementerian Kesehatan. Oke, apa yang dituntut dari para tergugat ini? Apakah karena ini adalah gugatan perdata sehingga jelas menuntut nilai kerugian? Kita tahu sendiri kalau gugatan kelas ini adalah gugatan dari kelompok yang diwakili, di mana ada kesamaan fakta dan dasar hukum. Jadi di sini ada kesamaan fakta bahwa semua korban ini sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama adalah anak mereka adalah sakit, demam tinggi, kemudian diberikan obat dari Vaskes 1 BPJS, klinik dan puskesmas terdekat. Setelah minum obat penurun panas, panasnya turun, kemudian ada gejala yang kedua, ini yang lebih penting, yaitu tidak bisa buang air kecil, muntah-muntah, sampai kemudian terjadi gagal ginjal dan kemudian sampai meninggal dunia. Oke, baik. Jadi tuntutannya adalah 1, ada kompensasi karena ada sistem yang tidak bekerja terhadap korban. Sebenarnya korban ini kan hanya mengobati anak, datang ke fasilitas terdekat, minum obat, malah jadi korban. Oke, baik, kita ke Bu Puspa. Bu Puspa, dari keluarga korban sendiri, menurut Anda siapa sih pihak yang harus ataupun yang paling bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Kalau untuk saya pribadi, ya semua pihak yang disebutkan dalam gugatan kami. Karena ini nggak bisa dipisah satu-satu, misalnya produsennya saja, BPOM-nya saja, Kemenkesnya saja, karena keluhan kami ada di tiap lembaga itu. Jadi emang ada hal-hal yang seharusnya A jadi B, itu yang mau kami tanyakan, itu yang kami tuntut. Karena tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi ini satu rangkaian yang memang ibaratnya dari hulu ke hilir ya. Ibaratnya tidak akan selesai kalau hanya cuma satu pihak saja yang kami gugat, istilahnya seperti itu. Karena ini untuk kedepannya akan lebih baik kalau bisa perubahan sistem, perbaikan dari pengawasan. Karena kami masih punya anak yang lain dan anak-anak lain, anak-anak kecil lain, dan ini bukan tidak mungkin terjadi pada kita orang dewasa. Pada saat ini mungkin korbannya anak-anak, karena kami anak-anak yang konsumsi. Bukan tidak mungkin kalau sistem pengawasan ini tidak diperbaiki atau tidak diganti, bukan tidak mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Kapan siapa yang akan bisa menjamin
kita akan selamat. Ini kan suatu hal yang sebenarnya kita ke rumah sakit mengobati, malah kasarnya itu obatnya mengandung racun. Sekarang siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin ke depannya kita akan baik-baik saja dan menerima obat yang aman, menurut mereka aman, yang sudah disertifikasi lah, sudah keluar izinnya, tapi ternyata seperti ini. Ya, oke. Ya. Ibu Puspa, Mas Awa tadi disebutkan juga apakah BPOM dan Kemenkes juga menjadi tergugat dalam class action ini dan kenapa? Ya, jadi benar, terutama sebenarnya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena kami menemukan fakta hukum setelah kami telusuri bahwa kasus gagal ginjal akut ini bukan yang pertama kali di dunia. Bahkan untuk sirup penurun panas itu sudah dari tahun 1990 di Nigeria, di Bangladesh yang juga korbannya ratusan. Artinya sudah 30 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sama. Setelah itu sebenarnya di dunia internasional sudah ada panduan-panduan mengenai hal ini seperti Food and Drug Administration di Amerika Serikat atau di Uni Eropa itu sudah menentukan standar pengujian EG dan DEG. Jadi nggak benar kalau tidak ada dunia internasional. Di Indonesia sendiri juga ada standar globalisasi bahan berbahaya. Jadi peraturan BPOM sendiri juga itu punya kewajiban untuk mengawasi bagaimana obat itu diproduksi dengan baik lewat CPOB dan juga dia harus mengawasi bahan berbahaya. Jadi sebenarnya banyak hal tanggung jawab dari BPOM ini yang tidak dilakukan sehingga terjadilah tercemarnya atau bahkan digunakannya murni bahan berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol. Tapi apakah penjelasan dari BPOM yang mengatakan ini bukan ranah mereka untuk mengawasi karena perusahaan harus memiliki sistem untuk melakukan uji coba sendiri, apakah itu tidak cukup? Kalau menurut saya itu tidak cukup dan tidak benar. Karena etilen glikol dan dietilen glikol yang racun itu adalah bahan berbahaya. Dan ada fungsi dari Badan POM, tugas dan fungsi adalah mengamankan, mengontrol, dan mengawasi penggunaan peredaran bahan berbahaya. Bahkan di BPOM ada loh, Direktorat Jenderal Bahan Berbahaya. Dan EG dan DEG itu bahan berbahaya dan sudah ada terdaftar di Indonesia. Karena kita menganut sistem harmonisasi klasifikasi bahan berbahaya internasional. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan itu bukan ranah dari BPOM. Oke, saya akan kembali ke Bu Puspa. Bu Puspa, bagaimana kemudian respon dari keluarga melihat proses hukum yang saat ini terjadi? Karena kemudian polisi sudah menetapkan 2 tersangka perusahaan farmasi yang terkait kasus gagal ginjal akut. Apakah bentuk tanggung jawab seperti ini yang Anda ataupun keluarga inginkan atau seperti apa, Bu? Karena tujuan utama kami seperti lembaga-lembaga yang kami gugat, pertama raising awareness dan menimbulkan kayak mindset dan kesadaran baru bahwa kita itu berhak tahu, ya. Jadi kita berhak mengajukan seperti kerja mereka pengawasan, kita butuh keyakinan untuk tahu apa sih bahan-bahan yang kita konsumsi selama ini. Jadi kan kita ini mengakibatkan kita jadi kehilangan kepercayaan dan merasa terancam untuk kedepannya. Apakah yakin benar ini aman? Apakah memang ternyata ada zat-zat lain yang memang belum ketemu dan ternyata itu berbahaya juga? Bagaimana saya yakin? Saya terus terang sudah tidak bisa percaya lagi. Jadi tujuan utamanya memang itu. Jadi itu kayak Kemenkes untuk raising awareness dari awal yang ternyata memang kasus ini sudah ada dari Januari. Itu berbeda datanya dengan yang kami terima katanya dibilang di bulan Agustus. Terus ternyata bisa menghadirkan antidot ketika anak saya sudah berpulang. Maksudnya ketika di negara lain mereka punya kita tidak bisa bilang obat, tapi misalnya seperti antidot penawar, mereka punya. Tidak ada kasusnya, tapi ada antidotnya. Sementara kita banyak kasusnya, tapi tidak ada antidotnya. Dan itu terlambat sekali. Kenapa harus menunggu ratusan nyawa anak kecil tak berdosa untuk sehingga akhirnya memutuskan untuk yuk kita ambil, kita beli antidot itu. Kenapa harus menunggu banyak? Karena kalau di kita awam, masa iya? Ini kan kalau sudah ada kejadian di negara lain harus sudah ada jurnalnya minimal ya, ada jurnalnya gitu yang ini tanda tanya banget bagi saya yang awam, bisa nggak ketahuan gitu kok
kira-kira bisa nggak sih ditarik benang merah, oh ini mirip kasus di negara itu pada tahun tersebut. Kenapa tidak ada panduannya sama sekali? Yang kita selalu diulang-ulang bahwa belum ada protokolnya, belum ada obatnya. Jadi hanya bersifat ketika anak kami masuk itu bersifat supporting treatment. Karena memang sudah terlambat jatuhnya. Baik, jadi ada keterlambatan, ada kelalaian dalam pengawasan, dan tentu saja class action ini bukan hanya ditujukan untuk meminta ganti rugi ya, tapi untuk perbaikan ke depannya. Ya, Betul. Mas Awan, terakhir akan ada prosedur yang harus dilalui untuk sampai nanti pada akhirnya keputusan dari class action ini. Apa saja prosedur itu? Iya, jadi kita mengajukan gugatan, mendaftarkan, terus kemudian ada proses di mana majelis hakim akan memutuskan apakah gugatan ini sah atau tidak. Setelah dinyatakan sah atau tidak, maka gugatan ini akan kemudian melanjutkan dengan proses biasa, perbuatan melawan hukum. Jadi sesuai dengan gugatan yang pada lazimnya ada di pengadilan negeri. Itu. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Awan dan juga Ibu Puspa telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.